Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Teman-teman mohon maaf nih agak kepotong nih, aku gaptek soalnya. Jadi hari ini tuh lagi ada sebuah acara event seharian. Aku lupa ya, jadi pas beberapa bulan kemarin diminta buat ikut sharing di RKU training ini, aku mengiyakan tapi lupa jadwal November Desember itu udah luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi lupa mempersiapkan dengan detail, ternyata harus direkam dan lain-lainnya. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus ya. Kan diharapkan katanya supaya kalau istilah ilmiah Sundanya mah harus cekas sana ya. Ada dynamic range. Nah tadi Teh Khadijah ya ngomongnya British banget. Saya walaupun dikit-dikit bisa bahasa Inggris tapi aksen tetap Sundanis Teh Khadijah ya. Kalau Teh Khadijah tadi bilang tuh ngomongnya tuh pronunciation-nya atau makrojo hurufnya udah sangat British banget ya, luar biasa. Saya mirip Kang Fauzan tadi ya, walaupun bisa bahasa Inggris tapi ya, aksen nggak bisa dirubah ya, tetap Sundanis ya. Alhamdulillah kali ini izinkan aku buat sharing terkait dengan Sakinah ya, Sakinah with Peace ya. RKU ini seru banget ya. RKU itu sesuatu yang membuat kita berjalan by purpose ya, melakukan sesuatu by purpose dan membuat teman-teman itu bernyawa ketika melakukan sesuatu ya. Dan nyawa itu yang kemudian menghadirkan nyawa dan energi juga bagi orang lain yang juga bernyawa tentunya. Nah ini mudah-mudahan pertemuan malam ini juga jadi wasilah yang kemudian memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, yang berjuang bersama-sama di surganya Allah yang penuh kenikmatan ya. Dikit-dikit bisa bahasa Inggris tapi aksen tetap Sundanis Teh Khadijah ya. Kalau Teh Khadijah tadi bilang tuh ngomongnya tuh pronunciation-nya atau makhrojul hurufnya udah sangat British banget ya, luar biasa. Saya mirip Kang Fauzan tadi ya, walaupun bisa bahasa Inggris tapi aksen nggak bisa dirubah ya, tetap Sundanis ya. Alhamdulillah kali ini izinkan aku buat sharing terkait dengan Sakinah ya, Sakinah with Peace ya. RKU ini seru banget ya. RKU itu sesuatu yang membuat kita berjalan by purpose ya, melakukan sesuatu by purpose dan membuat teman-teman itu bernyawa ketika melakukan sesuatu ya. Dan nyawa itu yang kemudian menghadirkan nyawa dan energi juga bagi orang lain yang juga bernyawa tentunya. Nah ini mudah-mudahan pertemuan malam ini juga jadi wasilah yang kemudian memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan, dan kelak dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, yang berjuang bersama-sama di surganya Allah yang penuh kenikmatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin untuk share screen ya teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan pada sehat berkah semuanya. Starting with peace ya. Karena kalau kita tuh sulit untuk memulai sesuatu kalau kita tidak berdamai dengan diri kita, gitu ya. Kita sulit untuk memulai sesuatu, menghayati dan menikmati prosesnya, dan juga menyelesaikan atau mengakhiri apa yang kita mulai kalau kita kemudian tidak berdamai dulu dengan diri kita. Bukan berarti selesai sama diri ya. Aku kurang sepakat dengan istilah selesai dengan diri. Nggak bisa orang selesai sama diri. Satu-satunya tempat kita selesai dengan diri adalah ketika kita meninggal ya. Itu pun belum selesai kan, nanti di lukisan peradaban yang Kang El buat itu kan tidak selesai di kematian, tapi sebenarnya masih panjang. Tapi selesai bisa melakukan effort yang full itu ya ketika di dunia gitu ya. Makanya dunia itu memang tempat berlelah-lelah teman-teman. Nanti izinkan aku buat share bagaimana supaya starting with peace and ease of mind ya, supaya hati kita tuh tenang dulu, hati kita siap dan ready, jadinya nanti nggak istilahnya itu apa ya, gurung gusuh ya, selalu in a rush, terburu-buru ketika melakukan sesuatu, ketika doing something ya. Nah, sebelumnya barangkali ada yang belum kenal ya, karena memang kurang terkenal juga aku ya. Jadi RKU aku tuh terkait dengan bidang psikologi lah pokoknya. Jadi latar belakang pendidikannya S1, S2, S3 psikologi. Ini 3 buku yang udah aku tulis, Panduan Personality Assessment, terus juga Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri, sama Insecure ya. Buku baru keempat ada Membangun Keluarga Perspektif Psikologi Islam. S1 di Bandung, di UPI, S2 di UI, S3 di UGM. Nah, aku punya sebuah lembaga namanya Sintesa Wellness, lembaga buat konseling, konsultasi gitu ya, dan training.
Dan nanti aku cerita banyak itu di di SC Gathering kali ya waktunya. Ini sekarang kita fokus ke RKU aja ya. RKU teman-teman. Yang akan aku pandu untuk teman-teman adalah sekarang founder BOC Sintesa Wellness, dosen dan juga peneliti di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pokoknya anak psikologi banget lah. Psikologi is my life ya. Pengen tahu kenapa psikologi, ada apa dengan psikologi, nanti di Elite Circle Gathering ya, kita sama-sama nongkrong bareng ya. Nggak nongkrong duduk ya, kalau nongkrong jungkok nanti. Temannya Teh Hyung ya, kita pegel nanti ya. Nah, lanjut ya. Aku mau bahas ini teman-teman ya. Ada yang namanya passion dan sakinah. Nanti aku bakal share sakinah yang dimaksud itu. Jadi jangan baper ya. Tiba-tiba ketika bilang sakinah, aduh, aku mah belum nikah. Sepertinya agak sulit nih ngomongin sakinah. Bukan sakinah yang litas gunung ilaiha ya. Bukan itu, jangan dulu kebayang ke sana. Jangan dulu baper lah. Ya, sakinah ini bagian dari life balance yang harus kita punya supaya kita punya kendali terhadap apa yang akan kita lakukan ya. Nah, nanti ada passion dan sakinah, ngomongin inner peace dan lain-lain. Sakinah itu Aku belum nikah. Sepertinya agak sulit nih ngomongin sakinah. Bukan sakinah yang litas gunung ilaiha ya. Bukan itu, jangan dulu kebayang ke sana. Jangan dulu baper lah. Ya, sakinah ini bagian dari life balance yang harus kita punya supaya kita punya kendali terhadap apa yang akan kita lakukan ya. Nah, nanti ada passion dan sakinah, ngomongin inner peace dan lain-lain, curse of plenty, mature decision ya, kenapa kita harus decisif. Nanti ada great temptation yang bakalan aku bahas, dan sakinah way. Nah, perlu ngapain, termasuk best practice yang aku coba lakukan di RKU yang sedang aku jalani sekarang ya. Mungkin teman-teman agak geli ya kalau aku sharingnya pakai aku, kan biasanya saya gitu ya. Karena orang psikologi mah biasanya aku banget ya, keakuan, self, aku. Jadi makanya izinkan aku pakai aku ya. Walaupun teman-teman mungkin jadi geli ya, karena aku kamuan kan jadi gimana gitu ya, sok-sok akrab, tapi karena keakuan itu lebih personalized daripada saya. Makanya aku lebih senang menggunakan kata aku. Kita ngomongin dulu passion dan sakinah ya, inner peace, kenal diri, kendali diri. Nah, ngomongin bakat minat. Tapi sebelum itu, pengen ngingetin lagi kemarin tuh ngomongin apa aja. Jadi RKU itu ada step by stepnya. Nggak serta-merta kita tuh, jadi gini ya, nggak serta-merta kita menentukan A, berdoa A, lalu dikabulkan A. Enak banget ya. Nggak gitu. Nanti kebalikannya. Kalau kita berdosa B, langsung dihukum B, kan nggak takut ya kalau kita dosa dikit aja. Nah, makanya kemudian ada RKU step by stepnya. Apa aja RKU step by stepnya? Yang kemarin udah kita bahas ya. Ada Allah yaumul hisab ya. Nanti lingkaran Allah yaumul hisab ini nanti ada lifespan ya. Lifespan itu rentang kehidupan, bahkan kehidupan setelah kematian, karena Islam itu kan mengenal kehidupan setelah kematian. Nah, sedang diformulasikan sama Kang El, dan di psikologi juga ada beberapa teori lifespan, dan aku pun sedang menuliskan beberapa lifespan versi yang aku teliti ya. Makanya nanti ada overparenting dan lain-lain. Nah, nanti lingkaran luar itu yang hitam ada Allah, datang dari Allah, nanti akan berputar ke yaumul hisab, nanti kembali lagi ke Allah, muter perputaran. Nah, di antara perputaran itu, tugas kita selama menghidupi diri ini, mendalami kedalaman diri yang hidup ini adalah mulai dari bakat ya, ada minat, nanti ada lingkungan strategis, dan ada taufik ya. Bakat dan minat ini yang aku dan Kang Coki ya, Coach Coki kemarin udah mulai bahas. Dan nanti lingkungan strategis akan lingkungan strategis akan dibahas lagi sama Kang El ya. Nah, cuman mau ngingetin lagi gambar ini supaya template belajar kita makin jelas, karena diulang-ulang kan repetisi membuat kita makin senang belajar gitu, dan makin mantap pembelajarannya. Nah, nanti ngomongin bakat, ngomongin minat ya, lingkungan strategis, lalu taufik robani. Jadi ada hal-hal yang memang
kita tuh harus berserah diri pada Allah ya. Makanya ketika kuatnya tekad seseorang tuh seringkali juga karena atas berkat rahmat Allah ya. Fabima rahmati minallahu lintalahum, nanti ada ayatnya, aku akan share lebih baik. Nah, ini yang kalau bisa sih mulai dari sekarang teman-teman mulai oret-oret lah, mulai tulis isinya apa ya. Ada yang udah mulai menuliskan? Harus ditulis ya. Kang, walaupun nanti ganti gimana, nggak apa-apa, namanya juga pivot ya. Nggak apa-apa mau ganti-ganti mau apa, yang penting dimulai dan nanti dikerjakan. Nanti di ujung aku share tipsnya. Barangkali kan teman-teman mulai pada bingung ya, Kak Khadijah nih kayaknya di pendidikan bahasa Inggris, terus tapi aku masih bingung, terus tapi nggak apa-apa, justru dalam kebingungan kita decisif tuh mulai memutuskan dan mulai menjalaninya, syukur-syukur bisa menginfluence. Nah, minimal ini yang paling minimal adalah memang kerjaan kita di RKU itu adalah caper ya, untuk cari perhatian Allah gitu ya. Bukan caper sama calon mertua, caper sama masyarakat Indonesia, konstituen, enggak. Capernya hanya sama Allah ya. Makanya kalau bisa sih sebisa mungkin kanvas-kanvas yang ada itu mulai dioret-oret. Ya terlepas nanti akan ganti, berubah pikiran, nggak akan ada yang bilang labil ya. Tapi proses pencarian jati diri ya. Nah, mudah-mudahan dari bahasan bakat kemarin yang sama Coach Oki, teman-teman mulai mengeksplorasi bakat ya, bukan malah ikutan ajang pencarian bakat ya. Itu mah gimmick doang. Lagi ramai lagi soalnya. Nah ini nih, dan termasuk di akhirnya juga ada beberapa ya, beberapa kanvas juga yang asik untuk bisa teman-teman mulai isi, kayak talent indikatornya apa ya. Aku tuh nulis panduan praktis personality assessment karena nanti aku share bahwa banyak banget perspektif tentang tes-tes kepribadian. Dan jangan fokus di, jadi gini, aku tuh suka khawatir teman-teman itu kalau mulai ngenali bakat dan mengidentifikasi minat, kita tuh jadi fanatik malah ke salah satu alat ukur. Satu itu. Kedua, udah fanatik ke salah satu alat ukur atau alat tes, kita malah merebeli diri dan membuat fix label itu. Aku orangnya introvert, udah aja selamanya introvert, nggak mau kemudian melatih buat public speaking, padahal salah juga definisi introvert-nya ya, pret aja jadinya. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah, mengenali, mengidentifikasi minat dan bakat ini fungsinya adalah membuat kita kemudian membuat kita jadi punya panduan, punya guidance arah untuk kita melangkah. Jadi bukan malah jadi pembenaran yang membuat kita malah minta dimaklumi sama orang lain. Aku kan orangnya begini, aku kan orangnya begitu. Nah, enggak ya, bukan seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami betul sama teman-teman sekalian ya. Nanti di strategic role canvas ini nanti akan sama Kang El di share seperti apa kemudian kita itu jadi bagian yang memberikan alternatif solusi bagi lingkungan di sekitar kita ya. Peran-peran apa yang harus kita ambil? Kenapa? Karena kalau ngomongin peran, kita itu kemudian lebih sering, jadi peran itu malah membawa kita untuk menuntut keberhakan peran itu, bukan malah ngasih kontribusi ya. Nah, ini makanya menyadari peran dan apa yang bisa kita kontribusikan di masing-masing peran itu yang jadi bagian penting nanti dalam kehidupan kita. Ya. Nanti di RKU Design juga ada terakhir Taufik ya, itu juga sama Kang El. Tapi aku mau share ini teman-teman ya, bahwa rencana kontribusi unggulan yang aku perjuangkan, tuh kan ini kata-kata juga aku ya, adalah membuat atau membangun apa. Nah, proyeknya apa? Kalau seorang Zen Permana sudah simple, proyeknya adalah bantu umat ya untuk sadar, kenal dan punya kendali. Sama siapa? Sama dirinya gitu. Umat ya untuk sadar, kenal dan punya kendali. Nah, proyeknya apa? Kalau seorang Zen Permana sudah simple, proyeknya adalah bantu umat ya untuk sadar, kenal dan punya kendali. Sama siapa? Sama dirinya gitu. Aku tuh fokusnya cuma satu, jadi ilmunya ilmu psikologi, tapi fokus proyeknya adalah mengkampanyekan orang-orang supaya sadar, kenal dan punya kendali sama dirinya, supaya bisa mengarahkan dirinya ke destination kita bersama ya, surganya Allah Ta'ala ya. Ada di antara teman-teman yang sudah memantapkan statement RKU-nya?
Kalaupun belum, boleh kok berubah ya. Tapi setidaknya hari ini mau aku kasih gambaran bagaimana. Proyeknya adalah bantu umat ya untuk sadar, kenal dan punya kendali. Sama siapa? Sama dirinya. Gitu. Aku tuh fokusnya cuma satu. Jadi ilmunya ilmu psikologi, tapi fokus proyeknya adalah mengkampanyekan orang-orang supaya sadar, kenal dan punya kendali sama dirinya, supaya bisa mengarahkan dirinya ke destination kita bersama ya, surganya Allah Ta'ala. Ya, ada di antara teman-teman yang sudah memantapkan statement RKU-nya? Kalaupun belum, boleh kok berubah ya. Tapi setidaknya hari ini mau aku kasih gambaran bagaimana kemudian cara mengisinya ya. Dampak dan level itu nanti mengikuti seiring dengan kita mulai decisif ya. Mulai apa coba? Mulai ngambil keputusan dan menuliskan lalu menjalankan ya. Jangan sampai kita berlama-lama galau, nggak memutuskan, nggak menuliskan, jadinya nggak menjalankan apa-apa. Ya walaupun udah menjalankan di tengah jalan berbelok, ganti boleh kan ya. Misalkan Teh Khadijah sama Kang Fauzan ya di bahasa Inggris di pendidikan, tiba-tiba di tengah jalan kayaknya aku mau bisnis ikan lele aja, ya boleh. Kalau ternyata lele itu jadi permasalahan umat gitu ya, itu juga boleh kan. Jadi jangan sampai kita terlalu saklek sama sesuatu, apalagi gara-gara alat-alat tes atau tools yang kurang lebih kita juga nggak paham bagaimana mengadministrasikannya, filosofinya gitu ya. Kalau aku kan sebagai orang psikologi karena belajar banget metode penelitian, jadi tahu persis. Dan kita juga tidak boleh fanatik buta terhadap satu alat tes. Namanya juga tools ya. Kita kan nggak boleh fanatik buta sama tools ya. Ada nggak di sini yang fanatik sama obeng? Buka apa-apa sama obeng. Ada paket dibuka sama obeng. Semua pakai obeng kan nggak bisa. Masing-masing permasalahan punya tools yang mempermudah gitu. Sama terkait personality juga sebetulnya tools ya. Nah, makanya hati-hati dalam memahami minat dan bakat, apalagi sampai terlalu fanatik sama tools tertentu, bahaya. Ya. Nah, kita ngomongin passion dan sakinah. Aku nih semazhab sama Kang Surya ya. Orang-orang yang kemudian menganggap passion itu sesuatu yang kemudian bukan harus dicari dan dikejar, tapi passion itu dihadirkan, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan passion itu hasrat ya, atau passionate. Jadi janganlah kita mencari passion ya. Don't look for passion, but be passionate at everything you do. Jadi jangan kita nyari kegiatan yang membuat kita yang menjadi passion kita bukan, tapi passionate at everything we do. Bergairahlah, kasihlah energi. Nah, kita ngomongin passion dan sakinah. Aku nih semazhab sama Kang Surya ya. Orang-orang yang kemudian menganggap passion itu sesuatu yang kemudian bukan harus dicari dan dikejar, tapi passion itu dihadirkan, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan passion itu hasrat ya, atau passionate. Jadi janganlah kita mencari passion ya. Don't look for passion, but be passionate at everything you do. Jadi jangan kita nyari kegiatan yang membuat kita yang menjadi passion kita bukan, tapi passionate at everything we do. Bergairahlah, kasihlah energi atas apapun yang kita lakukan ya. Be passionate, be passionate. Dan kalau teman-teman mau nyari akar katanya, ternyata passion itu dari passionare, Romawi kuno ternyata, teman-teman. Apa itu definisi Romawi kuno dari passionare? Artinya itu sesuatu yang harus kita lakukan walaupun kita tidak suka. Jadi kalau merujuk kepada akar katanya, tidak ada. Jadi kan gitu ya, aku banyak banget nemu istilah yang suka diselewengkan maknanya ya. Salah satunya inilah passion. Ya. Orang tuh mikir bahwa passion itu sesuatu yang membuat kita bahagia, kita sukai, atau singkatnya tuh hobi yang jadi duit gitu ya. Hobi yang jadi duit. Padahal enggak. Passion atau passionare itu, Romawi kuno tuh bilang kayak gini, bahwa passion itu sesuatu yang harus kita kerjakan walaupun kita tidak menyukainya. Sesuatu yang harus kita tuntaskan dan selesaikan walaupun kita tidak menyukainya. Ya. Jadi memiliki passion membuat kita enggan, jadi kutu loncat. Memiliki passion membuat kita sebetulnya nggak mundur dan nggak lari dari medan perang yang sedang kita jalani, gitu ya. Dan sakinah yang dia maksud di sini bukan ketenangan, kenyamanan, bukan zona nyaman, tapi apa? Orang tuh mikir bahwa passion itu sesuatu yang membuat kita bahagia, kita sukai, atau singkatnya tuh hobi yang jadi duit gitu ya. Hobi yang jadi duit. Padahal enggak. Passion
atau passionare itu, Romawi kuno itu bilang kayak gini, bahwa passion itu sesuatu yang harus kita kerjakan walaupun kita tidak menyukainya. Sesuatu yang harus kita tuntaskan dan selesaikan walaupun kita tidak menyukainya. Ya. Jadi memiliki passion membuat kita enggan. Jadi kutu loncat. Memiliki passion membuat kita sebetulnya nggak mundur dan nggak lari dari medan perang yang sedang kita jalani, gitu ya. Dan sakinah yang dia maksud di sini bukan ketenangan, kenyamanan, bukan zona nyaman, tapi apa? Kita nanti bahas bareng-bareng. Penasaran kan? Aku juga penasaran ya ini. Nah, ini nih. Pertama, inner peace, kenal diri dan kenali diri. Nih, aku mau share kayak gini ya. Sesuatu yang tidak disadari itu tidak akan ada dalam kendali, teman-teman. Ya, aku baru tahu ada fitur di laptop namanya ini, namanya itu, gara-gara apa? Gara-gara aku sadar gitu ya. Oh, ternyata kalau aku punya tablet, ternyata dia bisa jadi second monitor. Oh, ternyata kita bisa ngerekam bersamaan ketika dengan streaming. Aku baru tahu. Gara-gara apa? Gara-gara disadarkan. Ya, disadarkan sama Kang Taki Motiva, sama Kang Fatwa ya. Disadarkan ada fitur itu. Bayangkan, ternyata diri ini punya banyak fitur yang sama sekali kita tidak sadari. Teman-teman tahu nggak bahwa pikiran kita, cara kita berpikir, memproses informasi ada dua. Ada short term, ada long term. Yang kita dambal pengennya masuk ke long term aja terus. Yang nggak pernah kita atur benar-benar adalah short term kita. Nggak tahu kan? Nah, kalau nggak tahu gimana mau mengendalikannya? Bayang ya, sesuatu yang tidak kita sadari tidak akan ada dalam kendali. Makanya campaign aku itu sebagai seorang Zen Permana ngajak umat itu supaya Pak sadar mereka punya apa, ada apa, kita punya potensi apa. Lalu mengenali itu, fiturnya, optimalisasinya, kekurangannya, tantangannya, kelemahannya, hambatannya. Lalu ajak itu punya kendali. Teman-teman bayangkan aspek atau komponen psikologis kita tuh ada banyak banget ya, terbagi ke 4 kategori besar. Kognitif, pikiran, afektif, perasaan, mood ya. Campaign aku tuh sebagai seorang Zen Permana ngajak umat itu supaya Pak sadar mereka punya apa, ada apa, kita punya potensi apa.
Lalu mengenali itu fiturnya, optimalisasinya, kekurangannya, tantangannya, kelemahannya, hambatannya, lalu ajak itu punya kendali. Nah, kalau nggak tahu gimana mau mengendalikannya, bayang ya, sesuatu yang tidak kita sadari tidak akan ada dalam kendali. Makanya campaign aku tuh sebagai seorang Zen Permana ngajak umat itu supaya Pak sadar mereka punya apa, ada apa, kita punya potensi apa. Lalu mengenali itu fiturnya, optimalisasinya, kekurangannya, tantangannya, kelemahannya, hambatannya, lalu ajak itu punya kendali. Teman-teman bayangkan aspek atau komponen psikologis kita tuh ada banyak banget ya, terbagi ke 4 kategori besar. Kognitif, pikiran, afektif, perasaan, mood ya, konatif atau motivation, dorongan, kebutuhan, dan yang keempat ada psikomotor. Ya, aspek-aspek fisik kita juga. Nah, 4 itu tuh belum kita optimalkan masing-masing, coba bayangkan. Gimana mau dioptimalkan? Kan optimal tuh bagian pas kenal. Ini mah sadar bahwa punya itu juga bingung kan. Makanya alhamdulillah ada RKU training ini di pertemuan kemarin sama Coach Soki itu teman-teman disadarkan bahwa teman-teman punya potensi yang namanya apa? Yang namanya bakat. Nah, apa yang mesti disadari? Kemarin udah ya sama Coach Soki. Lalu apa yang mesti dikenali dan ada dalam kendali? Nah, di dalam psikologi ini teman-teman ada konsep yang namanya dispositional versus situasional ya. Konsep apa? Dispositional versus situasional. Intinya gini. Ini mohon maaf kalau contohnya membuat teman-teman agak jijik ya. Nah, dispositional itu contohnya gini. Kalau teman-teman ngelihat aku sekarang, itu teman-teman disadarkan. Ada psikomotor, katanya. Lalu ajak itu punya kendali. Teman-teman bayangkan aspek atau komponen psikologis kita tuh ada banyak banget ya, terbagi ke 4 kategori besar. Kognitif, pikiran, afektif, perasaan, mood ya. Konatif atau motivation, dorongan. Kebutuhan dan yang keempat ada psikomotor. Ya, aspek-aspek fisik kita juga. Nah, 4 itu tuh belum kita optimalkan masing-masing, coba bayangkan. Gimana mau dioptimalkan? Kan optimal tuh bagian pas kenal. Ini mah sadar bahwa punya itu juga bingung kan. Makanya alhamdulillah ada RKU training ini di pertemuan kemarin sama Coach Soki itu teman-teman disadarkan bahwa teman-teman punya potensi yang namanya apa? Yang namanya bakat. Nah, apa yang mesti disadari? Kemarin udah ya sama Coach Soki. Lalu apa yang mesti dikenali dan ada dalam kendali? Nah, di dalam psikologi ya teman-teman ada konsep yang namanya dispositional versus situasional ya. Konsep apa? Dispositional versus situasional. Intinya gini.
Ini mohon maaf kalau contohnya membuat teman-teman agak jijik ya. Nah, dispositional itu contohnya gini. Kalau teman-teman ngelihat aku sekarang, kira-kira aku ganteng nggak? Ganteng ya? Nah, tuh kan udah mulai ya. Coba sediakan selain air minum, kata Teh Dijah, coba cari juga keresek ya. Barangkali teman-teman mau muntah dengar contoh ini. Aku ganteng kan ya? Ketika di Zoom ini aku ganteng kan? Nah, pertanyaannya gini. Kalau nanti ketemu langsung, apakah aku tetap ganteng apa enggak? Nanti ketika kita ketemu di EC Gathering, apakah aku tetap ganteng apa enggak? Di kamera aku ganteng. Ketemu langsung apakah aku ganteng? Nah, kalau ternyata di online seorang Zain ganteng, di offline si Zain Permana itu ganteng, maka perhatikan baik-baik. Maka kegantengannya seorang Zain Permana itu disposisional, alias menetap gitu ya. Ketika terang, terik, banyak cahaya, Zain Permana ini ganteng. Ketika redup, remang-remang dan gelap, Zain Permana ini juga ganteng. Maka gantengnya itu disposisional alias menetap. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Ternyata ada atribut atau bakat dalam diri kita yang sifatnya gimana teman-teman? Disposisional, menetap ya. Tapi gini, kalau seorang Zain Permana itu ketika online ganteng, pas offline, loh kok beda ya? Oh berarti gantengnya situasional, bergantung situasi. Nah di sini ada beberapa yang gantengnya disposisional ya, kayak Kang Azam ya, Kang Dimi tuh, udah Kang Fauzan tuh, Kang Renaldi itu gantengnya tuh online offline ganteng dan saroleh ya, luar biasa. Nah itu barangkali gantengnya disposisional. Nah kalau saya mungkin gantengnya ganteng situasional ya, sekarang ganteng ya, dan kalau udah ketemu langsung ya lebih ganteng. Ya, aduh, ada istilah baru ya, ganteng situasional. Betul. Nah, itu konsep yang harus kita sadari dan kenali dalam diri kita. Ada hal-hal yang menetap pada diri kita tidak berubah, bahkan dia menurun. Ya, kalau istilah Sunda tuh uyah tara TS kaluhur ya. Sesuatu itu tidak mungkin diturunkan, sesuatu itu tidak mungkin diturunkan dari bawah ya, tetap dari atas. Ada warisan turun temurun. Itu namanya disposisional. Tapi jangan khawatir juga, ada hal-hal yang sifatnya gimana teman-teman? Situasional. Sampai sini paham ya? Jadi teman-teman jangan GR ketika ada alat tes mendefinisikan teman-teman A, B, C, atau D. Nanti dulu, cek dulu. Itu sesuatu yang sifatnya disposisional atau situasional. Nah, alat tes di psikologi itu banyak banget teman-teman, ada ratusan. Yang aku pelajari ratusan. Yang aku tulis di buku itu aja kurang lebih ada 30-an alat ukur psikologi yang mengukur personality atau kepribadian ya. Dan dari 30 itu juga aku bagi dua kan, ada yang disposisional, ada yang situasional. Maka please jangan terlalu fanatik dan jangan menjadikan hasil-hasil alat tes sebagai label yang bersifat menetap. Karena belum tentu. Harus ditanya dulu sama ahlinya. Kira-kira alat ukur ini mengukur apa? Criterion validity kah? Ngukur disposisional kah, ngukur situasional kah? Tanya ke orang-orang yang punya pemahaman terkait metode penelitian ya. Jangan asal fanatik ini alat terbaik, mari kita Indonesiakan alat tes ini. Nggak gitu, namanya juga alat tes ya, alat tes ya. Mari kita gunakan obeng untuk makan sushi. Nggak bisa gitu, tidak bisa ya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama, ada konsep situasional dan disposisional. Maka sekalinya mengenali dan bisa mengidentifikasi atribut-atribut disposisional dan situasional, tugas kita bukan cuma nyari pembenaran, tapi apa? Mewujudkan atribut itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat umat gitu ya. Nah contoh gini, perdebatan tadi apakah gantengnya aku itu disposisional atau situasional, jadi nggak penting ketika kemudian ditanya, kegantengan ini berkontribusi apa buat umat, kan gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kita hindari kemudian perdebatan apakah ini disposisional atau situasional ya. Kemudian melabeli, menjadikan pembenaran, jadikan pemakluman, jangan. Fokus ke bagaimana ini jadi bagian dari apa? RKU kita ya, kontribusi unggulan kita. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kalau nggak paham mindset itu, teman-teman lagi nggak inner peace, akan gelisah terus. Kenapa coba gelisah? Ada istilah psikologi namanya cognitive dissonance. Aku tuh ganteng ya, kok orang-orang nggak ada yang nge-tweet. Ya iyalah, orang kegantengan itu tidak berkontribusi sama umat ya.
kenapa ya kok nggak ada yang suka padahal aku ganteng? Ya iyalah, kita malah fokus di atributnya, bukan di mengoptimalkan atributnya. Ya, kegantengan ini. Ya, mohon maaf contohnya begitu ya, aku bingung nyari nyari yang lain. Gimana caranya supaya hal dan mudah-mudahan poinnya nangkep ya, bahwa jangan sampai kita tuh kehilangan pengenalan sama diri, dikaburkan sama pengenalan diri, jadinya kita nggak inner peace ya. Itu tuh orang-orang yang RKU-nya nggak kemana-mana, orang-orang yang malah sibuk mengkultuskan, mendewakan minat dan bakatnya, padahal minat dan bakatnya nggak jadi apa-apa, nggak jadi manfaat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan kayak gitu ya. Nah ini jadi mudah-mudahan jadi cambuk buat aku pribadi dan teman-teman bahwa mengenali diri ya, terutama bakat minat adalah upaya kita untuk apa? Untuk mengoptimalkan hal-hal itu ya. Makin dekat sama Allah insya Allah gitu ya. Nah, makanya kalau kemarin Coach Coki bilang kan ya, kita tuh masing-masing pasti punya sesuatu yang khas ya, syakilah, syakilati ya. Kemarin kalau nggak salah Coach Coki udah share ini ya. Tiap orang itu pasti punya pembawa untuk mengoptimalkan hal-hal itu ya. Makin dekat sama Allah insya Allah gitu ya. Ya, itu tuh orang-orang yang RKU-nya nggak kemana-mana, orang-orang yang malah sibuk mengkultuskan, mendewakan minat dan bakatnya, padahal minat dan bakatnya nggak jadi apa-apa, nggak jadi manfaat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan kayak gitu ya. Nah ini jadi mudah-mudahan jadi cambuk buat aku pribadi dan teman-teman bahwa mengenali diri ya, terutama bakat minat adalah upaya kita untuk apa? Untuk mengoptimalkan hal-hal itu ya. Makin dekat sama Allah insya Allah gitu ya. Nah makanya kalau kemarin Coach Coki bilang kan ya, kita tuh masing-masing pasti punya sesuatu yang khas ya, syakilah, syakilati ya. Kemarin kalau nggak salah Coach Coki udah share ini ya. Tiap orang itu pasti punya pembawaannya masing-masing. Nah tafsir dari ayat ini dua tadi bisa. Nah, makanya kalau kemarin Coach Coki bilang kan, kita tuh masing-masing pasti punya sesuatu yang khas ya, syakilah, syakilati ya. Kemarin kalau nggak salah Coach Coki udah share ini ya. Tiap orang itu pasti punya pembawaannya masing-masing. Nah, tafsir dari ayat ini dua tadi bisa jadi disposisional ya. Makanya ada dulu ada band Australia gitu ya, vokalisnya orang Indonesia, judulnya Sweet Disposition ya. Tiap orang tuh punya variabel atribut disposisional yang manis, menetap dan jadi privilege ya. Ada orang-orang yang dikasih privilege disposisional. Nah, jadi makanya kalau perdebatan mana lebih jago ya, mungkin yang cowok tahu ya, antara Leon.
Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo gitu di sepak bola. Barangkali Lionel Messi itu yang disposisional, udah bawaan bakat sepak bolanya. Cristiano Ronaldo mah yang situasional, dia ngebentuk diri dia supaya jadi jago main bola. Ah, bisa jadi kayak gitu, ya. Nah, ini makanya kita pun seperti itu. Tapi udahlah, jangan fokus di debat ini disposisional atau situasional gitu ya. Jadi aku sama Kang Dimi debat, sama Kang Taki debat, siapa di antara kita yang lebih ganteng? Mana yang gantengnya itu disposisional? Gak usah lah, siapa di antara kita bertiga yang gantengnya itu bermanfaat buat umat, yang gitu yang harus dicek ya. Makanya fastabiqul khairat itu bukan dari variabel yang menetap sebagai pembenaran, tapi dari result, dari hasil yang kemudian bermanfaat buat umat. Menurut sampai sini paham ya. Makanya aku paling gak suka ngeliat debat-debat soal, Kang, aku tuh padahal orangnya begini loh, aku padahal orangnya begitu loh, aku nggak mau ngambil kegiatan ini kegiatan itu, soalnya kan aku orangnya begini begitu. Alah, udah jauhin lah orang-orang yang kayak gitu. Dan kalau teman-teman kayak gitu lagi nggak peace ya di dalam dirinya ya, buahaya sekali ya. Nah, makanya ada juga di ayat surat Al-Baqarah ayat 138 sibghatallah ya, waman ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi sibghatallah itu sibghah, jadi Allah itu ngasih kita celupan warna yang justru poinnya itu bukan soal sakilahnya apa, tapi adalah sibgohnya apa. Sibgoh itu kalau di dalam bahasa Arab kalau tidak salah artinya mewarnai, celupan warna. Ya. Nah kira-kira kita itu ngasih warna apa dengan disposisi atau situasi kita gitu ya. Dengan atribut bakat minat yang kita punya, kita kemudian ngasih warna apa ke umat gitu ya. Apa celupan warna? Nah makanya kalau kita ditanya, teman-teman, tugas kita diciptakan di dunia itu untuk apa? Untuk beribadah kan katanya ya. Nah, jadi Allah itu ngasih kita celupan warna yang justru poinnya itu bukan soal sakilahnya apa, tapi adalah sibgohnya apa. Sibgoh itu kalau di dalam bahasa Arab kalau tidak salah artinya mewarnai, celupan warna. Ya. Nah kira-kira kita itu ngasih warna apa dengan disposisi atau situasi kita gitu ya. Dengan atribut bakat minat yang kita punya, kita kemudian ngasih warna apa ke umat gitu ya. Apa celupan warna? Nah makanya kalau kita ditanya, teman-teman, tugas kita diciptakan di dunia itu untuk apa? Untuk beribadah kan katanya ya. Nah yang dimaksud beribadah itu apa ini? Cari sibgohnya, sibghatallah, cari celupan warna kita yang khas, yang cuman Zain Permana yang bisa ngasih warna itu. Asik gitu ya. Barangkali Kang El pintar, cerdas, luar biasa ya, ganteng juga. Tapi aku punya warna lain yang barangkali warna itu belum Kang El cipratkan kepada umat kan gitu ya. Nah itu tugas kita juga. Setiap kita unik, punya warna-warna tersendiri, dan carilah sibgohnya kita ya. Makanya Allah sampaikan di surat ini tuh, wa nahnu lahu abidun. Dengan cara inilah kita beribadah, kita menyembah gitu ya. Jadi kalau kita diminta oleh Allah untuk beribadah, maka ibadah kita adalah cari sibgoh, mewarnai umat dalam warna apa. Yuk cari sibgoh kita. Nah jadi orang-orang yang kemudian inner peace ya, membuat kita masuk ke dalam warna-warna kontribusi yang kita kasih ya. Apakah warna itu seperti sidik jari? Masih. Nah ini balik lagi ke source ya. Mana balik lagi ke source, ke sumber. Enggak, kita ke output ya. Kita nggak ngomongin input, tapi kita ngomongin output. Yang jadi warnanya apa, luarannya. Terlepas mau sidik jarinya seperti apa, tapi luarannya itu pasti khas, ya pasti beda. Jadi kalau teorinya pakai teori sidik jari, ya pasti berbeda tiap orang, karena rumusan kromosomnya kayak gitu ya. Fenotip genotipnya beda. Tapi kan bisa jadi seberbeda apapun orang, bisa jadi sama-sama jadi buih. Coba lihat orang zaman now, ya nggak? Semua bagai crowd, kerumunan. Yang dilihat Allah sibgoh itu bukan sidik jari yang berbedanya, tapi ngasih warna berbeda nggak?
Makanya sebisa mungkin kita ngasih warna yang paling beda, yang paling khas, yang hanya kita yang punya warna itu. Yang kemudian kita bisa caper sama Allah dan Allah berkenan ngasih rahmahnya sama kita. Gitu ya. Rahmahnya sama kita. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang kita akan cari bersama-sama. Makanya ketika ngomongin soal sakinah, fondasi langkah, yang dimaksud sakinah itu bukan kenyamanan, ya, bukan zona nyaman, ya, bukan comfort zone, tapi yang dimaksud sakinah adalah stable, ya, stabilitas. Kalau dalam istilah psikologis atau mungkin kedokteran juga namanya istilahnya homeostatis, ya, balance. Semuanya harmoni, balance, seimbang dan dalam kendali. Jadi kata kunci seseorang dapat sakinah itu bukan ada di zona nyaman, tapi yang dimaksud sakinah adalah homeostatis, balance, ya, harmoni semuanya dan dalam kendali. Jangan-jangan diri kita itu nggak balance, udah mah nggak balance ya, fokusnya ke pikiran aja, perasaan nggak pernah dieksplor, fokusnya ke fisik aja, mentalnya nggak pernah dieksplor, fokusnya kepada hal-hal yang duniawi aja, rohaninya nggak pernah dieksplor, nggak imbang. Padahal Allah tuh pengen kita kafah, komprehensif, menyeluruh, stable, homeostatis. Nah makanya fondasi sakinah, langkah yang sakinah pada diri seseorang yang punya passion adalah orang-orang yang gimana? Yang stable, yang homeostatis. Dan kestabilan itu bisa ada dalam kendali, bisa dioptimalkan, ya gitu. Kurang lebih seperti itu sakinah fondasi langkahnya. Ini mudah-mudahan makin jelas, makin paham ya. Ya, mudah-mudahan aman ya sejauh ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja di kolom chat ya. Belum tentu aku jawab karena barangkali susah pertanyaannya. Cuman mempersilakan buat bertanya, belum tentu akan dijawab ya. Nah, makanya selanjutnya PR kita adalah apa? Justru banyak kutukan-kutukan yang luar biasa. Kutukan apa? Curse of plenty,